Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mengenal memori sekunder, yang mana video kali ini adalah tugas akhir atau tugas UAS kami yang mata kuliahnya yaitu arsitektur organisasi komputer. Selanjutnya adalah perkenalan kelompok, anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Randy Fauzi, yang kedua Abdul Solibi, ketiga Nabil Abdul Basit, keempat Najwa Siti Fauzia, dan yang terakhir adalah Eka Maulida. Dosen pengampu yaitu Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI. Selanjutnya yaitu pengertian memori sekunder. Pengertian memori sekunder akan dijelaskan oleh Najwa Siti Fauzia. Padanya dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian memori sekunder. Apa itu memori sekunder? Yaitu tipe penyimpanan data yang bersifat non-volatil, artinya data yang disimpan di sini tidak akan hilang saat daya mati. Memori sekunder ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak sedang digunakan secara aktif oleh CPU. Contoh memori sekunder termasuk hard drive, solid state drive, flash drive, kartu memori, dan media penyimpanan eksternal lainnya. Selain HDD dan SSD, terdapat juga media penyimpanan lain yang termasuk dalam kategori memori sekunder seperti flash drive, kartu memori seperti secure digital atau SD card, dan media penyimpanan eksternal lainnya. Flash drive adalah perangkat portabel yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Kartu memori umumnya digunakan dalam perangkat elektronik portabel seperti kamera digital, smartphone, dan tablet. Keseluruhan memori sekunder merupakan komponen kunci dalam infrastruktur komputasi modern yang memungkinkan penyimpanan data jangka panjang, backup, dan pengelolaan ruang penyimpanan yang efisien. Dengan berbagai pilihan teknologi dan perangkat yang tersedia, pengguna dapat memilih memori sekunder yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk penyimpanan dan akses data. Karakteristik memori sekunder. A. Non-volatil. Data yang disimpan dalam memori sekunder tidak akan hilang saat daya dimatikan. Ini membedakannya dari memori utama yang bersifat volatil dan akan kehilangan data saat daya dimatikan. B. Kapasitas besar. Memori sekunder biasanya memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada memori utama atau RAM. Hal ini memungkinkannya untuk menyimpan volume besar data dalam jangka panjang. C. Kecepatan akses lebih lambat. Akses ke data dalam memori sekunder cenderung lebih lambat daripada memori utama. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam teknologi penyimpanan yang digunakan, seperti HDD yang menggunakan piringan berputar atau SSD yang menggunakan flash memory. D. Digunakan untuk penyimpanan permanen. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, file pengguna, dan lainnya. Data ini biasanya diakses dan dimodifikasi kurang sering daripada data dalam memori utama. E. Biasanya eksternal. Sebagian besar memori sekunder adalah perangkat eksternal yang terpisah dari CPU, seperti hard drive eksternal, SSD eksternal, flash drive, dan kartu memori. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data dengan mudah antara berbagai perangkat. F. Digunakan untuk pertukaran data. Memori sekunder juga digunakan untuk pertukaran data antara komputer dan perangkat eksternal, serta antara komputer yang berbeda. Misalnya, USB flash drive digunakan untuk mentransfer file antara komputer yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait macam-macam memori sekunder. Memori sekunder terdiri dari 3 macam. Yang pertama floppy disk, yang kedua HDD, yang ketiga SSD. Yang pertama floppy disk. Menurut Mengenal Dunia Komputer, karangan Edi Nursasongka
dan Pulung pada tahun 2013 halaman 61, pengertian floppy disk atau disket adalah media penyimpanan portable. Dengan kata lain, seseorang bisa menyimpan data dari komputer dan membawanya kemanapun. Floppy disk juga merupakan media penyimpanan data yang paling awal digunakan dalam komputer pribadi. Media ini berbentuk piringan datar yang terbuat dari plastik dan dilapisi dengan bahan magnetik untuk menyimpan data. Awalnya memiliki ukuran 8 inci, kemudian berevolusi menjadi 5,25 inci dan 3,5 inci yang lebih umum digunakan. Meskipun memiliki keunggulan portabilitas pada zamannya, floppy disk memiliki kapasitas penyimpanan yang relatif kecil dan rentan terhadap kerusakan fisik atau kehilangan data akibat medan magnet eksternal. Yang kedua yaitu HDD. HDD merupakan singkatan dari hard disk drive. HDD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar yang dilapisi bahan magnetis untuk menyimpan dan mengambil data digital. HDD telah menjadi standar untuk penyimpanan data di komputer selama beberapa dekade sebelum adanya teknologi penyimpanan yang lebih baru seperti SSD atau Solid State Drive. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari HDD atau hard disk. Yang pertama, teknologi penyimpanan magnetik. Hard disk menggunakan teknologi penyimpanan magnetik untuk menyimpan data. Piringan magnetik yang disebut platter dilapisi dengan bahan magnetik yang dapat diatur secara magnetis untuk merekam data. Yang kedua, piringan berputar. Hard disk terdiri dari satu atau beberapa piringan yang dipasang pada poros yang berputar di dalam unit drive. Piringan ini berputar dengan kecepatan konstan yang diukur dalam putaran per menit atau RPM seperti 5.400 RPM atau 7.200 RPM, dan data diakses dengan membaca dan menulis ke permukaan piringan saat berputar. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan yang bervariasi. Kapasitas penyimpanan hard disk dapat bervariasi dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte atau lebih tergantung pada model dan spesifikasi. Kemajuan dalam teknologi telah memungkinkan peningkatan kapasitas penyimpanan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dan yang keempat adalah kecepatan transfer data yang beragam. Kecepatan transfer data hard disk dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecepatan putaran piringan atau RPM, kecepatan akses, dan antarmuka data seperti SATA atau PCIe. Hard disk biasanya memiliki kecepatan transfer yang lebih lambat daripada Solid State Drive atau SSD. Dan yang ketiga adalah SSD atau Solid State Drive. Jenis perangkat penyimpanan data generasi terbaru yang berbasis sirkuit terpadu. SSD menjadi inovasi penyimpanan data yang merevolusi cara perangkat digital menyimpan dan mengakses informasi. SSD menggunakan serangkaian sirkuit terintegrasi atau IC untuk menyimpan, menulis, dan membaca suatu data. Fungsi SSD adalah sebagai ruang penyimpanan data. SSD akan menyimpan informasi data dalam bentuk sinyal elektronik di dalam memori flash. SSD akan membaca sinyal dengan kecepatan tinggi ketika data diakses. SSD juga dapat meningkatkan performa keseluruhan perangkat. Tidak seperti HDD yang memiliki komponen mekanis yang harus bergerak, SSD yang menggunakan sinyal elektronik akan membuat sistem operasi bekerja lebih cepat dan lancar. Selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Perbandingan dari seluruh memori sekunder seperti HDD, SSD, dan floppy disk. Pertama yaitu kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan merujuk pada jumlah data yang dapat disimpan oleh suatu perangkat penyimpanan. Kapasitas ini biasanya diukur dalam unit ukuran digital seperti bit, kilobit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Nah, di sini ada persentase dari kapasitas penyimpanan ini. Pertama HDD. HDD 80%, SSD 100%, floppy disk 1%.
Kenapa HDD disebut 80%, parameter 80%? Karena kapasitas besar dari ratusan gigabyte hingga beberapa terabyte. Ada HDD yang seperti itu. Mereka, HDD, menawarkan kapasitas besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan SSD, sehingga mendapatkan nilai 80%. Nah, kenapa di sini SSD 100%? Parameter 100%, kapasitas tinggi sebanding atau lebih besar dari HDD, hingga berapa terabyte, tetapi dengan harga per gigabyte yang lebih tinggi. Oleh karena itu diberikan nilai maksimal dalam hal kapasitas penyimpanan. Selanjutnya itu floppy disk. Floppy disk itu kenapa 1%, parameter 1%? Karena kapasitas penyimpanan yang lebih kecil, hanya sekitar 1,44 MB dibandingkan dengan HDD dan SSD yang memiliki kapasitas hingga berapa terabyte. HDD dan SSD itu, kapasitas floppy disk sangat terbatas sehingga diberikan nilai 1%. Lanjut ke kecepatan membaca dan menulis, read and write. Kecepatan membaca dan menulis pada memori sekunder merujuk pada seberapa cepat data dapat dibaca atau ditulis ke perangkat penyimpanan. Ini adalah parameter penting yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari perangkat penyimpanan dan sistem komputer. Kecepatan ini biasanya diukur dalam megabyte per detik, MB per second, atau gigabyte per detik, GB per second. HDD diberikan persentase 40%, SSD 100%, dan floppy disk 1%. Oke, kita bahas satu-satu. HDD kenapa bisa disebut 40%? Karena memiliki kecepatan baca tulis sekitar 80 sampai 160 MB per second. Lebih cepat dibandingkan floppy disk lah. Tapi jauh lebih lambat dibandingkan SSD, sehingga diberikan nilai 40%. SSD kenapa disebut 100%? Karena kemampuan membaca atau menulis jauh lebih tinggi, biasanya antara 500 MB per second hingga lebih dari 3000 MB per second untuk NVMe SSD ya. Ini membuat SSD menjadi yang paling unggul dalam hal kecepatan, sehingga diberikan nilai 100%. Nah, kita balik lagi ke floppy disk nih. Kenapa 1%? Karena kecepatan transfer data sekitar hanya 240 KB per second lah. Ini jauh lebih lambat dibandingkan HDD dan SSD, sehingga diberikan nilai 1%. Selanjutnya yaitu kita akan membandingkan tentang ketahanan. Ketahanan pada memori sekunder merujuk pada kemampuan perangkat penyimpanan untuk bertahan lama dan berfungsi dengan baik tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kinerja yang signifikan. Ini mencakup beberapa aspek utama seperti daya tahan fisik, umur operasional, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Kita bahas satu-satu. HDD diberi persentase 50%, SSD 90%, floppy disk 10%. HDD 50% karena memiliki bagian mekanis yang bergerak yang rentan terhadap kerusakan fisik. Mereka memiliki umur yang lebih baik tapi masih terbatas dibandingkan SSD, sehingga diberikan nilai 50%. Karena sekalinya kebanting, HDD sudah riwayat. Nah, sekarang SSD, kenapa disebut 90%? SSD tidak memiliki bagian bergerak seperti HDD, ada bagian piringan magnetis itu, sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan kerusakan. Namun, SSD memiliki batasan jumlah siklus penulisan. Meskipun ini tidak menjadi masalah dalam penggunaan normal, sehingga diberikan nilai 90%. Sekarang floppy disk. Floppy disk rentan terhadap kerusakan fisik dan degradasi magnetis. Mereka tidak tahan lama dan mudah rusak, sehingga diberikan nilai rendah 10%. Lanjut ke penggunaan energi. Penggunaan energi pada memori sekunder merujuk pada jumlah daya listrik yang diperlukan atau dibutuhkan oleh perangkat penyimpanan untuk beroperasi.
Ini adalah faktor penting karena mempengaruhi efisiensi daya dari sistem komputer secara keseluruhan dan dapat berdampak pada biaya operasional serta desain thermal data dari perangkat keras. HDD diberi nilai 62%. 50%, maaf, sorry. 50%. SSD 100%, floppy disk 20%. Kenapa HDD disebut 50%, diberi 50%? Karena HDD menggunakan lebih banyak energi karena bagian mekanis yang bergerak. Namun mereka masih lebih hemat dibandingkan teknologi lama seperti floppy disk sehingga diberikan nilai 50%. SSD kenapa diberi nilai 100%? SSD adalah yang paling efisien dalam hal penggunaan energi karena tidak memiliki bagian yang bergerak dan dirancang untuk efisiensi daya tinggi sehingga diberikan nilai maksimal 100%. Floppy disk diberikannya 20% karena floppy disk menggunakan energi yang relatif rendah karena kapasitas dan kinerja yang terbatas. Namun, mereka tidak efisien secara keseluruhan dibandingkan dengan SSD modern sehingga diberikan nilai 20%. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, memori sekunder dalam sistem komputer adalah penyimpanan data non-volatil yang berbeda dengan RAM yang volatil. Ini mencakup HDD dengan piringan magnetis berputar untuk kapasitas besar dan SSD tanpa bagian bergerak dengan kecepatan transfer data lebih tinggi. Karakteristiknya termasuk kapasitas besar, kecepatan akses yang lebih lambat dibanding RAM, dan digunakan untuk penyimpanan permanen serta pertukaran data antar perangkat. Memori sekunder mendukung infrastruktur komputasi dengan penyimpanan data jangka panjang, backup, dan manajemen ruang penyimpanan yang efisien. HDD menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan data, memiliki kapasitas besar tetapi kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan SSD. SSD di sisi lain menggunakan teknologi semikonduktor tanpa bagian bergerak sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Karakteristik memori sekunder mencakup sifat non-volatil, kapasitas besar, kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan RAM, penggunaan untuk penyimpanan permanen, serta seringkali berupa perangkat eksternal dan digunakan untuk pertukaran data antara perangkat. Dengan perkembangan teknologi, pilihan memori sekunder menjadi semakin beragam. Kemungkinan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dan akses data mereka. Secara keseluruhan, memori sekunder memainkan peran vital dalam infrastruktur komputasi modern, memungkinkan penyimpanan data jangka panjang, backup, dan pengelolaan ruang penyimpanan yang efisien. Oke, terima kasih pada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan, rekan-rekan kami yang telah menyampaikan materi-materi sebelumnya. Semoga pada video ini yang bagi siapa saja yang menonton akan semoga mendapatkan yang insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Terima kasih atas dosen pengampu yang telah memberi bimbingan dari awal semester sampai akhir semester. Sekian dari kami selaku moderator Abdul Zaid At-Tholibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.